Ternyata Bung Rocky tampan juga. Ada kue coklat nggak kasih? Oke, salah ya. Saya cuman mau tanya dengan Pak Rocky, gimana langkah kita sebagai mahasiswa itu bisa mendapatkan kebebasan dalam bersuara tanpa harus tertekan dari pihak manapun. Oke, anggap. Suraya Kamilah Mandiri. Ya mohon maaf saya ulangi lagi. Susu kental manis SKM. Ya saya memang manis Pak, terima kasih. Ya, jurusan apa? Ya saya biasa dipanggil Raya. Jurusan? Saya dari program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Oke. Mungkin dari pertanyaan yang akan saya sampaikan ini nggak kurang untuk pada bidang politis seperti teman-teman yang ada di sini. Saya cuman mau tanya aja. Dari basic informasi saya sebagai sebagai mahasiswa ilmu informasi dan perpustakaan, dari kejadian hari ini juga saya mau bertanya soal kebebasan berbicara kita sebagai mahasiswa, di mana kita itu memang butuh ruang untuk berdiskusi lebih bebas lagi, tanpa harus tertekan dari pihak manapun lah. Kalian tuh mahasiswa, seharusnya ada batasan. Kalian tuh masih muda, harusnya kalian tahu sopan santun, gaya bahasa sopan, mungkin itu. Mungkin dari Pak Rocky Gerung, saya Bung Rocky ya. Saya agak deg-degan ini mau tanya, karena memang dari dulu tuh saya sering nonton Pak Rocky. Kalau nggak ada saya sambil nonton kamu deg-degan juga. Waduh Pak. Jujur, deg-degan pas terseran. Ternyata Bung Rocky tampan juga. Ada kue coklat nggak kasih? Oke, salah ya. Saya cuman mau tanya dengan Pak Rocky, gimana langkah kita sebagai mahasiswa itu bisa mendapatkan kebebasan dalam bersuara tanpa harus tertekan dari pihak manapun. Oke, anggap. Contohnya pada hari ini kita niatnya untuk berdiskusi, tapi ternyata mungkin kita harus pindah ke tempat lain ya, bukan diusir dalam tanda kutip. Apakah langkah selanjutnya kita akan tetap melanjutkan diskusi ini, membuat acara juga di tempat lain atau bagaimana? Atau kita tetap pada sesuai gaya sopan santun kita sebagai seorang mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Airlangga. Terima kasih. Gini ya, Anda hanya boleh bersopan santun pada dua hal. Pertama, pada mereka yang secara moral lebih tinggi dari Anda. Kedua, pada calon mertuamu. Selebihnya nggak perlu sopan santun. Sebab dalam politik, sopan santun itu adalah kemunafikan. Sopan santun dong. Itu artinya jangan kasih kritik kalau begitu. Padahal keterus terangan itu diperlukan di dalam politik. Keterus terangan. Demikian juga di dalam wilayah akademis. Anda nggak bisa bersopan santun pada dosen yang bodoh. Misalnya saya kasih contoh. Setiap 8 jam, ilmu pengetahuan berubah, apalagi teknologi. Handphone yang Anda beli 9 jam lalu sebetulnya udah obsolete. Karena udah ditemukan software baru. Walaupun belum diproduksi secara massal. Tetapi teknologi berubah sangat cepat. Anda bisa tahu jejak perubahan itu kalau Anda baca misalnya American Scientific, Nature, jurnal-jurnal yang berupaya untuk cope dengan recent technological solution itu. Sekarang, besok pagi Anda masuk kelas, Anda dengar dosen fisika Anda terangkan tentang Brief History of Time, Stephen Hawking misalnya. Waktu Anda dengar, Anda merasa kok ini dosen bodoh ya. Karena 2 jam sebelum Anda masuk kuliah itu, ruang kelas itu, Anda sempat mengintip teori fisika mutakhir yang dipublish misalnya oleh Royal Academy dari London. Anda tahu bahwa ada temuan baru di bidang fisika teoritis yang membatalkan fisika Stephen Hawking. Tapi kalau Anda sopan, misalnya Anda bilang, Pak dosen itu salah Pak dosen, karena yang Pak dosen baca itu jurnal 2 bulan lalu, jurnal terakhir bunyinya begini. Anda mesti ambil risiko dibilang tidak sopan demi kebenaran itu.
Tapi Anda ragu nanti kalau saya bilang begitu, nanti IP saya turun. Makanya, oh iya benar Pak. Padahal itu udah obsolete pengetahuan itu. Jadi jujur aja bilang, itu yang saya sebut mimbar akademis, itu bukan mimbar guru besar atau dosen. Semua sivitas akademik yang punya dalil berhak naik mimbar untuk mengatakan saya punya dalil, saya punya teori, saya punya pengetahuan. Bantah di depan dosennya. Dosen yang demokratis, oke, Anda benar, saya salah. Dan itu yang mesti kita biasakan, termasuk rektor. Kalau rektornya ngaco bilang, Pak Rektor Anda salah. Rektor yang bermutu, dia akan hargai pendapat mahasiswa itu. Itu dasarnya tuh. Sekali-sekali kita bikin hari anti rektor. Bikin aja hari anti rektor, buat menguji si rektor. Kan itu intinya kan. Menarik kan? Supaya yang lain juga, oke, ini kan cuma ngetes hari anti rektor. Satu, Indonesia rumuskan kenapa hari anti rektor? Untuk menguji apakah si rektor ini masih mampu untuk menerima kritik metodologis atau dia udah sepenuhnya jadi aparat sipil negara. Rektor itu jadi aparat sipil negara hanya karena soal gaji, bukan soal otak. Otaknya nggak boleh diatur oleh Menteri Pendidikan, nggak boleh diatur oleh Menteri Pertahanan atau siapapun. Jadi itu yang saya sebut otonomi kampus dibuktikan di dalam mimbar akademis. Mimbar akademis adalah hak semua orang yang punya dalil. Anda mahasiswa tingkat 2, Anda punya dalil, saya punya dalil, saya pakai mimbar itu. Tradisi itu dipakai sejak zaman Aristoteles, zaman Plato. Di dalam akademia Plato tuh. Siapa punya dalil, silahkan bicara tuh. Itu namanya kesetaraan argumen. Yang lain?